Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi adik-adik dengan kakak. Sekarang kita akan coba bahas mengenai biokimia. Nah, di biokimia ini adik-adik kita akan coba membahas tentang pengertian apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat dan penggolongannya. Berdasarkan apa karbohidrat nanti digolongkan. Nah, adik-adik untuk karbohidrat sendiri ini dikenal dengan nama hidrat arang atau sakarida. Dan pada dasarnya yang namanya karbohidrat itu adalah suatu senyawa yang terdiri atas unsur C, H, dan O yang memiliki rumus empiris CN H2O dalam kurung N ya. Nah, adik-adik berdasarkan dari jumlah atom karbonnya, ini karbohidrat dibagi menjadi 3. Yang pertama monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, kita akan coba bahas yang seperti apa monosakarida, yang seperti apa disakarida, dan yang seperti apa polisakarida ya. Kita masuk ke yang pertama. Nah, untuk monosakarida sendiri ini terdiri dari satu molekul gula adik-adik. Ya. Terdiri hanya satu, makanya disebut mono ya. Nah, ini tidak dapat dihidrolisis untuk menyederhanakannya dan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan gugus karbonil ya, disebut nanti dibagi 2 yaitu menjadi aldosa dan ketosa ya. Aldosa itu gugusnya aldehid dan ketosa itu gugusnya keton. Nah, yang gugusnya aldehid ini contohnya ada glukosa, galaktosa, silosa, dan ribosa. Nah, yang gugusnya keton ini contohnya adalah fruktosa. Kemudian dilihat dari nanti tingkat kemanisannya adik-adik ya. Yang fruktosa ini lebih manis dibandingkan glukosa. Tapi yang glukosa juga lebih manis daripada galaktosa. Jadi jika diurutkan untuk kemanisannya, fruktosa yang paling manis, galaktosa yang tidak paling manis dibandingkan kedua ini. Kemudian untuk kegunaannya, ini glukosa ditemukan dalam darah, buah anggur, dan merupakan sumber energi. Dan fruktosa ini terdapat dalam buah-buahan. Madu juga ada fruktosa. Kemudian silosa diperoleh dari hidrolisis jerami atau kayu, dan ribosa merupakan bagian pembentuk asam nukleat. Nah, adik-adik kemudian kita lihat kembali untuk disakarida. Jika tadi mono itu 1, maka di adalah 2. Ya, terdiri dari 2 molekul adik-adik. Nah, ini dapat dihidrolisis untuk menyederhanakannya. Yang paling sederhana yaitu yang tadi monosakarida ya. Jika ini ada 2, maka bisa dihidrolisis untuk lebih sederhana. Kemudian disakarida yang paling penting itu adalah yang pertama sukrosa, laktosa, maltosa. Sukrosa ini terdiri dari glukosa ditambah fruktosa. Jadi ini monosakarida, monosakarida. Monosakarida ditambah monosakarida jadi disakarida. Jika monosakaridanya glukosa ketemu dengan fruktosa, maka jadinya sukrosa. Tapi jika glukosa ketemunya dengan galaktosa, maka disebutnya laktosa. Dan maltosa ini terdiri dari monosakarida glukosa ditambah monosakarida glukosa. Jadi glukosa ditambah glukosa nanti disakaridanya adalah maltosa. Kemudian tingkat kemanisannya adik-adik ya dari disakarida ini, sukrosa itu paling manis, kemudian disusul oleh maltosa, kemudian disusul oleh laktosa. Nah, penggunaannya ini biasanya maltosa dalam makanan bayi atau susu bubuk beragi itu bisa menggunakan maltosa. Untuk laktosa itu ditemukan dalam air susu manusia, sapi juga sama ya. Kemudian hasil samping pembuatan keju. Sukrosa itu adalah gula pasir yang kita kenal sehari-hari, kita gunakan sehari-hari ya. Kemudian sukrosa juga selain dalam gula pasir itu terdapat dalam tebu dan bit, nanas, dan wortel. Nah, bisa juga digunakan sebagai pengawet buah dalam kaleng. Kemudian untuk polisakarida adik-adik ya, jika tadi mono 1 di 2, poli itu banyak adik-adik. Jadi untuk polisakarida itu terdiri dari banyak sekali ya, banyak sekali monosakarida atau polimer monosakarida. Kemudian bisa dihidrolisis untuk menghasilkan monosakarida. Yang paling penting itu amilum, selulosa, kemudian glikogen adik-adik. Amilum itu polimer glukosa, tapi ikatannya apa? Selulosa sama polimernya polimer dari glukosa. Jadi glukosa ditambah glukosa, glukosa, glukosa banyak ya.
Tapi ikatan yang membentuknya adalah ikatan beta. Glikogen itu adalah polimer glukosa yang bercabang. Nah, dibandingkan dengan monosakarida dan disakarida, polisakarida ini tidak memiliki rasa manis adik-adik. Nah, jika dilihat dari kegunaan, amilum atau pati ini dapat kita temukan di umbi-umbian, ya, batang atau daun dan biji-bijian. Untuk glikogen, ini terdapat pada hati dan otot manusia. Kadar glukosa berlebih dalam darah itu akan diubah menjadi glikogen dan sebaliknya. Kemudian, selulosa digunakan sebagai bahan kertas, rayon pembentuk dinding sel, dan sebagai serat pada tumbuhan sayuran atau buah-buahan adik-adik ya. Nah, adik-adik untuk ujinya, jadi untuk bisa mengetahui apa karbohidratnya, kita bisa melakukan tes atau uji karbohidrat. Yang pertama, adik-adik bisa menggunakan uji molis. Dengan menggunakan uji molis ini akan terbentuk dua lapisan cairan dengan batas kedua lapisan ini berwarna merah ungu. Ya. Kemudian uji iodin. Nah, uji iodin ini akan terbentuk warna biru ungu untuk amilum, coklat merah untuk glikogen, dan coklat untuk selulosa. Jadi jika nanti menggunakan uji iodin munculnya warna biru ungu, berarti yang dites adalah amilum. Tapi yang muncul ternyata warna coklat saja, berarti selulosa. Coklat merah berarti glikogen, adik-adik. Kemudian gula prereduksi. Ya, dengan menggunakan ini, kita gunakan reaksi Fehling atau Benedict. Nanti glukosanya sendiri akan menghasilkan endapan merah bata. Nah, adik-adik, untuk pengertian dan penggolongan karbohidrat, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.